Segmen compact crossover makin rame nih setelah Race, Rockie, WRV, Alphaz, dan Tigo Cross. Sekarang giliran Suzuki yang memperkenalkan gacoannya. Ya, ini adalah Suzuki Fronx, compact crossover yang punya mesin, fitur, dan desain yang menarik banget di antara rival-rival sekelasnya. Nah, hari ini kita akan kulik tipis-tipis karena ini cuma first impression doang, waktunya terbatas, mengenai mobil baru dari pabrikan berlambang S ini. Gua Taufan, selamat datang di Autofan Indonesia. Nah teman-teman, kalau misalnya kita simplifikasi, sebenarnya Suzuki Fronx ini adalah Suzuki Baleno yang ditinggiin. Yes, itu karena platformnya berbagi atau sama dengan si kakaknya. Tapi di bagian muka, kalian bisa lihat sendiri, ini desainnya Grand Vitara banget. Jadi kalau misalnya bisa dibilang, itu kayak Baleno yang dijadiin SUV dan dikasih muka Grand Vitara. Nah bagian grill, sama kayak kakaknya si Grand Vitara, dia mengusung desain grill trapesium dengan lubang-lubang honeycomb. Nah ini di bagian atasnya, dia model split gitu, jadi ada bagian atas dan bagian bawah. Nah di bagian bawahnya ada kamera dan ada sensor karena ini varian tertinggi SGX yang udah dibekali sama ADAS Suzuki Safety Support. Yes, ini adalah mobil Suzuki pertama yang ada ADAS-nya. Dan ADAS-nya cukup lengkap, yang nanti akan kita bahas di belakang. Beralih ke bagian lampu, dia sama kayak grillnya, mengusung desain split. Jadi bagian atas itu ada DRL LED, kayak 3 garis gitu. Sementara bagian headlampnya ada di bagian bawah, sama 3 juga. Jadi mobil ini emang ganjil-ganjil semua lah ya. Nah yang ngebedain sama Grand Vitara, kalau di bagian bumpernya itu, kalau misalnya Vitara itu garisnya melengkung ke bawah, ini garisnya melengkung runcing ke depan begini. Jadi lebih sporty, lebih dinamis kelihatannya. Sementara di bagian bawahnya itu ada kayak valance, dia bahannya plastik tapi tetap ada aksen warna grey-nya. Jadi manis dan memperkuat kesan SUV-nya. Sebelum beralih ke samping, yang menarik di bagian depan itu, dia ini mengusung desain double fender. Itu yang diucapkan sama engineer Suzuki. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat ya, dari bagian headlamp sampai ke belakang tuh nyatu, kayak flowing, dan seakan-akan itu fendernya ada 2 bagian. Ini bagian pertama dan ini bagian kedua. Jadi meskipun ini secara dimensi kecil, jadi kesannya tuh mobilnya muscular gitu, gede. Nah ini seperti yang udah gue bilang tadi, desainnya flowing ya, nyatu. Dan untuk memperkuat kesan SUV-nya, lagi-lagi dia ada over fender atau cladding plastik di sini. Nah beralih ke bagian bawah, yaitu menggunakan velg 16 inci, baik itu varian terendah, varian tertinggi. Cuman bedanya yang SGX ini justru velgnya single tone. Dia warnanya kayak apa ini? Gunmetal. Pokoknya gelap lah ya. Sedangkan yang varian GX dan GL-nya justru pakai velg bernuansa two tone. Nah ini bannya sendiri itu ukurannya 195/50 ring 16. Sebenarnya cukup konservatif untuk ukuran compact crossover, kayak misalnya Race, dia udah pakai velg 17 inci. Cuman yang jadi positifnya, mobil ini tuh jadi enteng setirnya dan punya turning radius yang cukup menjanjikan teman-teman. Ya, Suzuki mengklaim kalau mobil ini punya turning radius sampai 4,8 meter aja. Dan itu udah kecil banget. Nah kalau di bagian tengahnya, kalian bisa lihat, sama di bagian sini, di bagian bodi bawah ada cladding dan tambahan aksen warna silver juga. Dan yang gue suka lagi dari mobil ini, lagi-lagi ya, dia tuh desainnya flowing, banyak lekukannya. Jadi kalau misalnya kena cahaya tuh kayak permainan warnanya cakep gitu, nggak monoton bodinya. Nah, yang gue bilang soal desainnya menarik dibanding rival-rivalnya, Suzuki Fronx ini dia punya desain coupe atau atapnya tuh ngelandai gitu. Seperti bisa kalian lihat siluetnya dari depan ke belakang tuh dia kayak turun. Jadi mobil tuh kesannya lebih dinamis, kelihatannya lebih sporty. Dan bagian belakangnya lagi-lagi konsep double fendernya tetap dipertahanin. Jadi bagian belakangnya juga tetap kelihatan
muscular. Meskipun secara dimensi ya, kalau misalnya kita ngomongin dimensi, dia itu punya panjang nggak sampai 4 meter dan lebarnya itu cuma 1765 mm. Ini tuh bisa dibilang compact crossover yang paling pendek di kelasnya, tapi punya lebar yang lebih gede. Ya itu menarik ya, karena emang ini kan Baleno juga secara panjang dia pendek dibandingkan rival-rivalnya, cuman punya lebar yang lebih besar aja. Oke, beralih ke belakang, dia desain bagasi atau pintu belakangnya tuh kayak shooting brake gitu ya, melandai ke bawah dan tajam-tajam. Sebenarnya desain ini cukup familiar sih, karena ada beberapa SUV yang desainnya mirip-mirip juga sebenarnya kayak gini. Sementara di bagian perlampuannya, nah dia lampu kombinasinya model bridge gitu, jadi nyambung dari kiri ke kanan. Dan sama kayak DRL-nya, dia tuh mengusung desain kayak 3 garis gitu, jadi manis. Dilihat dari depan sama dilihat dari belakang, itu dia kelihatan identitasnya emang Suzuki Fronx banget gitu. Di bagian bumper, lagi-lagi masih dengan konsep yang flowing dan menyambung. Nah ini dari fender samping, dia diterusin ke belakang, dan di bagian sini tuh kayak ada apa ya, cedokan gitu ya. Biasanya sih kalau mobil-mobil balap, ini tuh jadi grill buat ngebuang angin, cuman dia di mobilnya itu dikaryakan sebagai reflektor atau cat eye, jadi bisa memantulkan cahaya dari mobil belakang. Sementara di bagian tengahnya ada valance yang cukup tinggi, karena biasanya valance tuh di sini doang. Nah ini plastiknya sampai sini dan ada tambahan kayak diffuser ala-ala gitu, jadi makin kelihatan SUV lah ya. Sebenarnya kalau misalnya dari belakang ini gue justru paling suka angle-nya, karena emang kelihatan banget jadinya dia agresif, beda di antara yang lain, dan desainnya sporty banget. Karena yang depannya kan agak-agak mirip Grand Vitara kan, jadi ya manis banget sih kalau misalnya dilihat dari belakang si Suzuki Fronx ini. Kalau misalnya kalian lihat, di sini ada tulisan hybrid karena memang Suzuki Fronx itu dibekali sama 2 varian mesin. Ada yang K15C dan K15B yang akan kita bahas nanti saat test drive-nya. Nah, masuk ke bagian interior sebenarnya simpel aja, karena sebenarnya desainnya tuh familiar Suzuki banget lah. Kalau misalnya kalian pernah masuk ke dalam Suzuki Baleno, ini tuh desainnya mirip-mirip, cuman kalau misalnya di Baleno, yaitu aksen warnanya tuh kombinasi warnanya pakai warna biru navy, sementara di Fronx ini dia pakai kombinasi warna yang namanya Bordeaux. Sebenarnya kelihatannya tuh kayak warna champagne, meskipun sebenarnya kalau misalnya gue lihat di deskripsi warna Bordeaux-nya itu, dia sebenarnya tuh warna merah anggur gitu, merah wine. Desain setir, ini dia Suzuki banget. Jadi di bawahnya itu flat bottom, terus bagian klaksonnya itu bulat dan besar dengan logo Suzuki di tengah. Dan untuk varian SGX dan GX dia tuh udah dilapis sama kulit. Nah mobil ini transmisinya 6 percepatan AT, dan seperti yang bisa kalian lihat dia udah ada pedal shiftnya, jadi bisa menambah adrenalin saat mengemudi gitu lah ya. Kalau misalnya ngomongin instrumen cluster, dia emang masih analog, tapi udah ada MID di bagian tengah. Nah di MID ini informasinya banyak, termasuk kayak adas-adas apa aja yang lagi aktif. Terus ada juga informasi tentang kinerja hybrid saat kalian lagi berkendara. Kalau misalnya ngomongin soal experience saat duduk di dalam mobil ini ya, mobil ini tuh spacious banget sih kalau untuk ukuran sebuah compact crossover. Karena lagi-lagi ya ini kan Baleno. Nah di bagian depan sini udah ada HUD, jadi kita untuk melihat beberapa informasi itu udah nggak harus mengalihkan pandangan dari jalanan. Tapi ngomong-ngomong soal pandangan ke jalan atau visibilitas, sebenarnya mobil ini cukup terbatas ya, karena nggak cuman kacanya yang kecil, terus juga blind spotnya lumayan nih pilarnya. Untungnya udah terbantu sama beberapa ADAS, kayak ada blind spot monitor gitu ya, dan ada front collision warning. Jadi sebenarnya aman-aman aja sih. Dan kalau misalnya kalian lihat, ini udah posisi mengemudi gua, tapi bagian depannya itu nggak terlalu kelihatan sebenarnya teman-teman. Jadi emang harus banyak membiasakan diri untuk nyetir mobil ini, untuk tahu, untuk gauging seberapa jauh jarak mobil ini sama mobil di depan. Cuman gak usah khawatir, karena mobil ini udah ada adaptive cruise controlnya juga. Jadi untuk di jalan tol, kalian untuk mengikuti mobil depan tuh udah nyaman aja lah ya. Nah head unitnya ini udah touchscreen dan cukup reaktif layarnya. Kalau misalnya dibandingin sama mobil-mobil Suzuki lama, ini kayaknya emang udah improvement banget sih. Dan bisa dibilang ini head unit Suzuki yang paling oke sejauh yang gue pernah lihat. Beralih ke bawah, ini ada kisi-kisi AC-nya model trapesium gitu.
Nah, di bagian bawahnya ini untuk saya udah digital dan tetap ada tombol fisiknya, bentuknya toggle gitu, jadi gampang dioperasikan. Kalau soal dapur pacu, Suzuki Fronx dibekali dua pilihan mesin. Ada K15B dan K15C. Udah cukup familiar karena mesin ini dipakai di berbagai lineup Suzuki yang dijual di Indonesia. Yang K15B non-hybrid cuma tersedia di GL dengan pilihan transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan. Tenaganya 104,7 PS dan torsinya 138 Nm. Sementara yang K15C memiliki sistem mild hybrid dengan baterai 48 volt yang dikawinkan ke transmisi manual 5 percepatan dan otomatisnya 6 percepatan. Uniknya, meski dibekali sistem mild hybrid, mesin yang disandingkan ke varian GX dan SGX ini justru tenaganya lebih kecil, 100,6 PS dan torsinya 135 Nm. Suzuki mengatakan kalau mesin ini fokusnya memang di efisiensi bahan bakar. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di dalam Suzuki Fronx, tepatnya di varian yang GL Automatic gitu teman-teman. Oke. Nah, di mobil ini belum ada ADAS-nya karena yang ada ADAS-nya itu cuma di varian SGX ya. Jadi ini kita fokus untuk ya pengalaman berkendaranya aja lah ya. Drive sensing. Ini overall baru jalan beberapa meter aja tuh udah kerasa emang mobil ini tuh fokusnya di kenyamanan sih. Kayak mobil tuh jalan tuh kerasanya kayak gliding aja. Meskipun mobil ini transmisi 4AT bukan CVT gitu ya, cuman tetap kerasa halus perpindahan giginya. Nah, sekarang kita udah ada di proving ground bagian trek lurus untuk mencoba akselerasi. Wih, lumayan. Oke, rem. Ya gitu teman-teman. Dia ini pakai mesin K15B berarti ya. Jadi itu sebenarnya mesin yang udah familiar juga di Indonesia karena udah ada beberapa mobil Suzuki yang pakai mesin ini juga. Salah satunya R3 dan Baleno juga pakai XL7. Ini kita coba lagi di tikungan. Ini satu lap berhenti Pak ya? Satu lap berhenti. Ganti mobil. Nah ini kita coba zigzag gitu ya. Mobilnya tuh nurut gitu, kayak dia nggak banyak body roll dan rasio setirnya tuh cukup optimal untuk mobil ukurannya, jadi lincah gitu mau diajak bermanuver ke kiri dan kanan gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita udah pindah ke varian GX, varian yang menengah, cuman transmisi yang manual nih. Karena di Suzuki Fronx itu sendiri ada beberapa pilihan transmisi, mulai dari yang 4AT, manual 5 percepatan, dan yang otomatis 6 percepatan yang SGX. Gitu. Nah di tipe menengah ini perbedaannya, kalau misalnya secara visual, dia head unitnya lebih gede ya. Kalau yang tadi tuh cuma 7 inci mas ya, ini 10 ya. 9 inci dan udah ada auto climate-nya. Cuman ADAS masih absen. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di trek lurus lagi. Kita mau nyobain akselerasi sekarang di transmisi manual. Nah ini BTW koplingnya tuh enteng banget sih, jadi kalian nggak usah takut kalau misalnya kalian memang mau beli yang manual, karena sebenarnya nggak bikin pegal juga sih ini kayaknya. Karena saya udah biasa bawa Baleno juga, jadi emang sebenarnya Baleno banget. Emang body rollnya lumayan oke sih, ini minim banget untuk ukuran sebuah compact crossover ya. Cuman emang karena basisnya Baleno, jadi emang oke gitu, karena emang platformnya dan mesinnya emang udah teruji lah ya di pasar. Emang ya orang tuh beli ini udah expect tuh mesinnya kayak gimana, terus kayak dinamika sasisnya tuh kayak gimana. Emang kalau misalnya bisa dibilang dibanding rival-rivalnya, mobilnya Suzuki tuh emang termasuk yang paling nyaman sih, dan masih konsisten di Suzuki Fronx ini. Dia
nyaman banget selama kita coba test drive di sini. Oke teman-teman, kita udah masuk lagi. Ini sekarang kita ada di varian GL yang MT, itu berarti yang paling terjangkau dibanding varian-varian lain, karena ada yang AT juga kan GL. Sama transmisinya manual 5 percepatan. Overall nggak banyak beda sama yang GX, cuman ya itu tadi yang udah disebut, dia head unitnya ini 7 inci. Semua varian udah 6 airbag. Sambil jalan, karena kita akan jadi lead car untuk yang SGX, karena dia akan ngetes ADAS-nya yang akan nanti kita tes juga ya teman-teman. Ini yang GL belum ada HUD-nya berarti ya. Belum ada HUD. Itu di belakang mereka lagi pakai adaptive cruise control ya. Jadi si adaptive cruise control ini ketika mobil di depannya dia berhenti atau memelan, dia akan mengikuti ya. Gitu. Dan ketika dia udah ada di lane yang kosong, nanti dia akan berakselerasi sendiri. Jadi kan kalau misalnya kayak skenarionya itu kayak lagi di pintu tol gitu ya, dia kan tetap akan pelan juga kan, ngikutin mobil di depan. Terus setelah 3 detik kita akan diberi warning untuk mengerem secara manual. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di Suzuki Fronx varian tertinggi nih, SGX AT yang udah ada ADAS-nya. Dan di sesi test drive yang sekarang kita itu akan fokus ke fitur ADAS-nya, karena ini adalah mobil Suzuki pertama di Indonesia yang ada fitur ADAS-nya. Suzuki Fronx yang jadi lead car. Ini kita langsung aktifin adaptive cruise control-nya. Ini tinggal pencet aja, tombolnya ada di setir bagian kanan. Terus kita bisa atur speed-nya. Ini kita di speed berapa mas? Boleh ke 40. Boleh ke 40. Nah ini kita tinggal scroll aja sampai 40 km per jam. Ini kita ada cornering speed assistance sama fitur. Oke. Boleh coba lepas. Ini dia bisa ngikutin ya. Aman. Aman ya? Aman. Takut ser. Ya, dia bisa ngikutin tikungannya dengan baik. Oke, jadi 15 detik nanti ada warningnya kalau misalnya. Oke, nah ini kondisi kita set di 40 km per jam. Cuman karena mobil di depan dia speednya lebih lambat dari 40, kita ada di 37,5. Nah, ini speednya boleh ditambahin ke 60. Oke. Nah, tahan yang lama aja biar naik ke 45 lebih cepat. Ini kita ke 60 km per jam. Siap. Nah, ini nanti Suzuki Fronx di depan dia akan melambat dan tuh. Ini kita juga meskipun udah di set di 60 km per jam, kalau misalnya kalian bisa lihat di instrumen cluster, dia speednya ada di 30 km per jam saat ini. Kalau kita mau pakai di 60 boleh, kita ambil jalur kanan. Ini kalau misalnya kita mau nyalip, ketika jalur di depan udah kosong, dia akan langsung berakselerasi lagi ke kecepatan yang sudah di set. Cuman ini emang halus sih mas ya. Dari ngerem-ngeremnya, dari akselerasinya tuh nggak ada yang ngagetin. Coba LDWL itu mas, lihat departure warning, departure prevention. Blind spot monitoring. Icon di spion kanan nanti akan nyala, coba set kanan. Nah, itu alert dari BSM supaya kita ngambil jalur kanan dulu karena ada mobil yang sedang bermanuver di belakang. Jadi kalau misalnya bisa disimpulkan teman-teman, ini blind spot monitoring system itu ketika ada objek baik motor ataupun mobil di bagian kanan yang mungkin kita nggak ngelihat, dia nanti akan ada warning sebagai pengingat di bagian spion, dan ada warning alert, secara alertnya suara juga biar kita tetap awas. Kita kalau mobil depan berhenti kita ikut berhenti. Bisa pakai rem, setir boleh dilepas buat mastiin, kita nggak pakai rem juga. Nah, ini untuk memastikan kalau memang adaptive cruise control ini bisa ada start stop functionnya dan sampai low speed follow juga mas. Oke. Di press brake pedal. Jadi setelah beberapa waktu dia nanti akan ada warning untuk injak rem secara manual. Saya lepas. Jadi emang ini fungsinya untuk memberikan kenyamanan dan tentunya mengurangi keletihan saat mengemudi jarak jauh mas ya ini. Nah ini kita coba lepas setirnya lagi. Nah tadi takut-takut, cuman ternyata beneran bisa. Aman teman-teman, nggak nyampe keluar trek. Jadi emang ini memang tadi dijelasin sama engineer-nya bahwa di mobil ini tuh total sensornya sendiri ada sampai 12 mas ya. Jadi emang udah sangat menyeluruh ADAS-nya.
fitur-fiturnya cukup lengkap, bahkan sampai ke adaptive cruise controlnya. Ini meskipun kita scroll ke atas teman-teman, dia 100 pun sama. Iya, tetap nggak bakal naik karena mobil di depan dia speednya pelan. Nah ini kita juga bisa ngatur distance-nya dengan tombol di bagian bawah kanannya. Ini dia bisa lebih mendekat jaraknya mas. Cuman masih tetap di jarak yang aman. Jadi semakin speednya kencang, dia satu jaraknya semakin menyesuaikan. Iya. Ini kita coba salip seperti tadi. Nah itu dia nggak buru-buru langsung berakselerasi teman-teman ya, kan beberapa itu kayak langsung itu, jadi kita nggak kaget, jadi masih gradual, dan ketika kecepatannya udah mulai tinggi baru dia berakselerasi ke RPM yang lebih tinggi. Nah teman-teman, ngomongin akomodasi barang, nih concern gua terhadap bagasi Suzuki Fronx tuh sama kayak Baleno ya, itu posisi pintu bagasinya itu termasuk tinggi untuk di kelasnya. Jadi kalau misalnya ini kalian buka gitu ya, bisa dilihat sendiri itu tinggi. Jadi kalau misalnya kalian mau ngangkat barang itu lumayan nih, tuh lumayan jauh. Jadi kalau misalnya kalian bawa barang yang berat gitu, hati-hati punggung sama ini nih, biasanya suka jadi korban nih. Kalau misalnya kalian ngangkat galon bisa baret, jadi hati-hati aja. Nah teman-teman, seperti itulah impresi pertama kita terhadap Suzuki Fronx. Kalau misalnya mau disimpulin, mobil ini tuh rasanya emang familiar banget lah, Suzuki banget. Kalau misalnya kalian udah pernah nyobain Baleno atau pernah punya Baleno, pernah nyoba R3, itu mirip-mirip rasanya, karena emang secara dapur pacu dia masih sama, tetap pakai mesin K15B sama K15C. Nah bedanya yang SGX yang tipe tertingginya dia pakai transmisi 6AT, itu baru, dan kita udah nyobain itu transmisinya halus, percepatannya dan engaging gitu, apalagi ada pedal shiftnya. Secara desain oke banget, beda di antara yang lain, bentuknya coupe, menarik. Nah sekarang kita tinggal nunggu harganya aja nih, berapa kira-kira harga yang cocok untuk Suzuki Fronx ini. Nah kalau misalnya dia mau bersaing di kelas compact crossover, harusnya sih harganya masih tetap di 300-an kecil. Dan kalau memang harganya segitu, itu preposisi yang oke banget teman-teman, karena emang basicnya Baleno yang dijadiin compact crossover. Oke, terima kasih sudah menonton konten ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga cek media sosial kita di Autofan Indonesia, cek juga website kita. Gua Taufan, pamit undur diri.